kita punya naskah yang dirampas Inggris seperti arsip dari Jogja. Kita punya genealogy yang dibuat surat Surasila ing Kadanureja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa para pemirsa sekalian. Sebagai seorang sejarawan yang 40 tahun lebih hidupnya dibaktikan untuk sejarah, terutama sejarah Jawa dan keluarga besar Mataram Islam, Profesor Peter Carey nampaknya memiliki rasa tanggung jawab moral untuk memperjelas siapa Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat. Walaupun beberapa edisi yang lalu kami sempat mewawancarainya, pada kesempatan kali ini kami mendapatkan video tentang KRT Sumodiningrat yang disampaikan oleh Peter Carey, di mana beliau setidaknya ada 3 bagian yang diurai. Pertama, tentang siapa KRT Sumodiningrat, dalam kata lain sebagai biografi singkat, peranan beliau di keraton dan seterusnya. Kemudian yang kedua adalah tentang wafatnya KRT Sumodiningrat, yang ini tentu menjadi bukti benarkah yang wafat di dalam masjid itu KRT Sumodiningrat atau orang lain, karena ada yang mengatakan bahwa yang wafat itu adalah Habib Ahmad bin Toha bin Yahya. Maka di sini penting untuk dijelaskan. Kemudian yang ketiga adalah penegasan dengan sumber-sumber sejarah yang primer. Nah, terkait dengan penyampaian Profesor Peter Carey akan kami jadikan 3 bagian. Yang pertama adalah tentang kita membicarakan isu dari pemakaman dari Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, anggota dari keluarga inti Sri Sultan Hamengkubuwono II. Istrinya dari Sumodiningrat, Ratu Bendoro, istri dari pernikahan dari Permaisuri, Ratu Kedaton, Dara Madura, adalah putri dari Sri Sultan kedua. Ibunda dari Sumodiningrat adalah putri dari Sultan Mangkubumi, Hamengkubuwono pertama, ya. Dan ayahnya Kiai Tumenggung Janingrat, Gajat Leno, berasal dari satu keluarga yang sangat dianggap sangat berakar di areal Kudus Selatan, dan sudah lama berdinas kepada Kesultanan Mataram, ya, Mataram Islam. Jadi kita membahas di sini salah seorang yang cukup anggun sekali, ya, seorang yang luar biasa. Ya. Dia adalah favorit dari Sultan kedua yang angkat beliau pertama menjadi Nayoko, Bupati Keparat Kiwo pada 1794. Belakangan 1797 dia diangkat menjadi Bupati Pati Jero, ya. Jadi ada 2 pati, ada pati untuk semua urusan di luar. Sekarang kepatian adalah warisan mereka, keluarga Danurejan, dan ada untuk urusan dalam keraton. Dan Sumodiningrat memegang jabatan itu sampai 1808 waktu dia diangkat sebagai Panglima besar dari tentara Jogja. Dan dalam status sebagai Panglima besar untuk tentara Jogja, dia bertugas untuk membela keraton waktu diserang dan dibedakan oleh Inggris pada Fajar hari Sabtu 20 Juni 1812. para pemirsa sekalian, pada bagian ini Profesor Peter Carey mempertegas bahwa yang wafat itu adalah Kanjeng Raden Tumenggung Sumodiningrat, bukan yang lain. Kalau umpamanya dalam geger sepehi atau geger sepoi
Tentara Sepoi tidak mengenali, tentara Inggris tidak tahu seperti apa KRT Sumudiningrat. Tetapi di situ ada keterlibatan dari keluarga besar Mataram itu sendiri. Yang mana hal ini biasanya agak berat untuk disampaikan, tetapi untuk menyampaikan fakta bahwa yang wafat itu adalah KRT Sumudiningrat, maka perlu juga disampaikan kesaksian dari pihak Mangkunegaran. Jadi Sumudiningrat adalah ditugaskan di alun-alun selatan, alun-alun kidul. Dia dijebak oleh Inggris Bay. Dia ditaklukkan, lantas lari ke kediaman yang sangat dekat sekali. Itu di areal dari Danunegaran dan Ngadinegaran sekarang ya, di selatan keraton. Dan di sana dia ganti pakaian putih, dan dia masuk ke dalam masjid pribadi di dalam kediaman. Dan di sana beliau dilacak oleh Serdadu Spey di bawah komando dari asisten residen, atau di bawah petunjuk dari asisten residen Jogja, John Deans, seorang Skotlandia, dan juga pasukan dari Mangkunegoro kedua, Legion van Mangkunegoro. Dan di sana mereka pada awalnya merasa bahwa ini dia sudah raib, tapi belakangan mereka tahu bahwa dia melindung di dalam masjid, dan masjid dikepung, dan dia ditembak mati di dalam masjid. Ya. Jadi Sumudiningrat pada jam 6 pagi 20 Juni 1812, atau antara jam 6 dan jam 7 menjadi layon, menjadi sudah menghembus nafas terakhir. Dan terjadi salah satu tindakan yang sangat mengerikan, sangat membuat aib orang Inggris Skotlandia, bahwa asisten residen John Deans menghunus pedang kavaleri yang berat dan mencoba potong leher dari layon dari Sumudiningrat untuk membuat satu, boleh dikatakan, selfie abad 19. Ya. Tonton seolah-olah dia sendiri yang membunuh panglima besar yang begitu ditakuti. Ya. Dan di dalam yang dari Dagboek, salah satu bab yang ditulis oleh Pangeran Panular, kita tahu bahwa Mangkunegoro punya salah satu perasaan benci sekali dengan Sumudiningrat. Dia melihat jasad, melihat wajah yang punya kumis yang panjang sekali, dan dia mengejek kembali Sumudiningrat dan bilang bahwa orang yang menyombongkan diri jangan ada urusan dengan saya, Mangkunegoro, ya, tidak layak. Dan sekarang sudah karma demikian. Dan layon dari Sumudiningrat ditaruh di dalam masjid yang dekat. Dan pada akhirnya pada jam 10 malam jasad layon dibawa kira-kira 10 km tenggara dari Jogja ke Jejeran di Kecamatan Plered di Wonokromo di Bantul, di mana ada salah satu pemakaman keluarga dari Sumudiningrat. Dan di sana sekarang ada 3 makam. Ada makam dari Sumudiningrat yang sangat anggun, sangat bagus, marmer putih dengan ayat-ayat dari Al-Quran. Dan ada makam dari ayahnya, Ki Tumenggung Jainingrat I, Gajat Leno. Dan ada dari salah satu sedulur, Bendoro Radanayu Wirewinoto, yang putri dari Hamengkubuwono II, yang menjadi istri dari wakil Sumudiningrat, Kanjeng Rodan Tumenggung Sumudiningrat, yang menjadi Mantri Kepala Kiwo, Departemen Administrasi dari Sumudiningrat di dalam keraton. Jadi dalam hal ini, situasi cukup terang benderang bagi sejarawan. Ya. Agak langka. Ya. Kita punya naskah yang dirampas Inggris, seperti arsip dari Jogja.
kita punya genealogy yang dibuat Serat Surasila Ing Kadanurejan yang sekarang bisa dilacak di Sonobedoyo Museum, dan kita punya dari Panular yang saya terjemahkan dalam bahasa Inggris dan sudah diterjemahkan dalam bahasa Indonesia sebagai Inggris di Jawa. Biasanya untuk sejarawan dari keluarga Jawa pada awal 19 atau 18 ada banyak pertanyaan, ada banyak yang abu-abu. Dalam hal ini sama sekali tidak ada, ya. Sudah terang benderang, sudah jelas, garis sejarah sudah jelas. Nah, dari dua potongan video tadi jelaslah sudah bahwa KRT Sumudiningrat adalah keluarga inti dari Keraton Ngayogyakarta Hadiningrat, serta sebagai apa dan bagaimananya di dalam keluarga besar keraton, serta pekuburannya. Nah, dari sini sebenarnya sudah bisa dipahami bahwa yang wafat itu adalah KRT Sumudiningrat sebagai menantu dari Hamengkubuwono II dan sebagai panglima dari Perang Sepehi, bukan yang lain. Nah, untuk berikutnya saya akan putarkan Sumudiningrat. Apakah dia keturunan Arab atau punya persentuhan dengan dunia Arab? Ya, kita tahu dari buku LWC Vandenberg, La Hadramaut et les colonies arabes dans l'archipel indien yang dipublikasikan 1880-an, bahwa sama sekali tidak ada persentuhan, ya, di dalam keluarga Sumudiningrat. Ada keluarga dari Hadramaut yang terpandang sekali seperti Bat Kaiban yang menikah dengan keluarga dari Pangeran Bintoro, salah satu putra dari Hamengkubuwono I, Sultan Mangkubumi, dan anak mereka adalah Bupati Magelang, Kiai Tumenggung Danonegoro yang Danoningrat yang meninggal secara mengenaskan pada bulan awal dari Perang Jawa di areal selatan Kedu. Tapi di dalam hal dari Sumudiningrat, LWC Vandenberg tidak menyebutkan apa-apa, ya. Dan pasca Perang Jawa, kita tahu bahwa pemakaman di jajaran masih dihargai, masih dijunjung tinggi sebab ada laporan dari penghulu Jogja kepada petugas Belanda bahwa ada 2 jung tanah wakaf yang khusus disediakan untuk memberi makan kepada juru kunci dan siapa yang mengurus pemakaman keluarga inti Sumudiningrat, dan di sana ada 3 makam. Sumudiningrat sendiri, ayahnya Kiai Tumenggung Jayaningrat Kajetleno, dan sedulur dia punya besan Bendoro Radanayu Wirewanoto. Jadi ini sudah jelas, tidak bisa dipungkiri, tidak bisa dingarang-ngarang, tidak bisa ada salah satu sejarah yang bisa menggelapkan kebenaran. Matur nuwun.